Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Firmansyah dengan akhiran NIM 08 dari kelompok Praktikum Rangkaian Listrik 04. Di sini saya sedang melaksanakan praktikum unit 8 rangkaian listrik tentang rangkaian resonansi. Resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian arus bolak-balik yang mengandung elemen induktor atau L dan kapasitor. Resonansi terjadi pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Resonansi seri terjadi bila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif atau XL sama dengan XC. Sedangkan resonansi paralel terjadi bila suseptansi induktif pada suatu cabang sama dengan suseptansi kapasitif pada cabang lainnya. BL sama dengan BC. Pada resonansi seri, bila frekuensi sumber tegangan diubah-ubah, maka akan terjadi resonansi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. XL sama dengan XC, maka omega sama dengan omega R sama dengan frekuensi. Sudut resonansi yaitu omega R kali L sama dengan 1 per omega R dikali C. Atau bisa kita tuliskan dengan omega R sama dengan 1 per akar L kali C. Dan frekuensi dari R adalah FR sama dengan 1 per 2 pi dikali akar L kali C. Maka akan didapatkan hasil dari frekuensi resonansi. Lalu, pada resonansi seri, nilai impedansi atau Z sama dengan nilai resistansi. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian praktikumnya. Di sini kita akan membuat rangkaian resonansi paralel dan resonansi seri. Yang pertama kita buat adalah rangkaian resonansi seri. Kita akan membuat rangkaian seperti pada gambar ini, yaitu rangkaian resonansi seri. Di sini saya sudah membuatnya. Saya sudah membuat rangkaian resonansi seri ini yang terdiri dari function generator, resistor bernilai 1,5 kilo ohm, induktor bernilai 27 mH dan kapasitor bernilai 100 nanofarad. Pada rangkaian resonansi, untuk mencari titik resonansinya adalah dengan memperhatikan tegangan dari VR ini, tegangan dari VR. Ketika VR mendapatkan nilai tertinggi atau nilai maksimum dari range frekuensi yang akan kita masukkan, yaitu range frekuensinya itu 500 Hz sampai 5 kHz, maka bisa dikatakan rangkaian tersebut sudah resonansi. Oke, kita coba aja terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita akan mencoba pada frekuensi 500 Hz terlebih dahulu. Ya, pada frekuensi 500 Hz, maka tegangan pada resistor ini sekitar 931 mV. Kita naikkan lagi menjadi 1 kHz. Maka tegangan naik menjadi 1,5 volt. Kita naikkan lagi menjadi 1,5 kHz. Tegangan pada VR ini ternyata naik lagi menjadi 1,8. Kita naikkan lagi menjadi 2 kHz. Ya.
tegangan VR masih tetap naik sampai 2,0 volt. Kita coba lagi menjadi 2,5 kHz. Ya, tegangan masih tetap naik, masih terus naik menjadi 2,1 volt. Kita ubah menjadi 3 kHz frekuensinya. Nah, di sini frekuensi, di sini tegangan pada resistor naik juga dari 2,120 volt. Oke, kita naikkan lagi 3,5 kHz. Nah, ternyata di sini pada frekuensi 3,5 kHz tegangan pada VR turun menjadi 2,109 yang sebelumnya 2,120. Coba kita ubah lagi frekuensinya menjadi 4 kHz. Pada 4 kHz ternyata semakin turun menjadi 2,080 volt. Kita coba lagi di frekuensi 4,5 kHz. Ya, masih tetap turun. Dan yang terakhir kita coba di frekuensi 5 kHz. Turun lagi menjadi 1,9 volt. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pada frekuensi 3 kHz, rangkaian seri ini ternyata sudah resonansi. Oke, untuk melihat gelombangnya, kita bisa melihat gelombang dengan menggunakan osiloskop ya. Ya, untuk melihat gelombangnya kita bisa menggunakan osiloskop. Osiloskop ini kita hubungkan ke induktor dan kapasitor. Kita langsung hubungkan saja channel 1 kita hubungkan ke induktor dan channel 2-nya kita hubungkan ke kapasitor. Oke, kita bisa lihat di sini. Kalau sudah kita hubungkan, kita play. Nah, sini saya ingin setting dulu. Ya, bisa kita lihat bahwa di sini terlihat bahwa gelombang pada rangkaian seri ini mengalami persamaan fasa. Di sini bisa kita lihat bahwa pada saat induktor dan kapasitor mencapai titik puncak dengan pada waktu yang bersamaan. Hal ini kita katakan dengan satu fasa atau sefasa. Oke, setelah itu kita lanjut kepada rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua itu adalah rangkaian resonansi paralel. Nah, rangkaiannya seperti pada gambar ini. Saya juga sudah membuatnya. Nah, ini dia resonansi paralel. Di sini kita menggunakan resistor, 2 buah resistor. Kita masih menggunakan function generator. Di sini kita juga menggunakan kapasitor dan induktor tentunya, namun nilainya berbeda dengan rangkaian seri yang tadi. Pada rangkaian paralel ini nilai pada resistornya itu 100 ohm dan ini juga 100 ohm. Nilai kapasitornya 470 nanofarad dan nilai induktornya 27 mH. Oke. Sama seperti rangkaian seri ini, kita menggunakan range frekuensi dari 500 Hz sampai 5000 kHz. Perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel untuk mencari resonansinya, jika rangkaian seri melihat VR yang paling tinggi, sedangkan pada rangkaian paralel ini berbeda. Untuk melihat resonansinya, kita melihat VR dengan nilai yang paling rendah. Oke, kita mulai dari frekuensi 500 Hz dulu. Kita play. Ya,
Di sini nilai tegangan dari resistor, kapasitor, dan induktor itu sama karena paralel itu nilai tegangannya sama ya. Kita lanjut, kita ubah frekuensinya menjadi, oke, kita stop dulu. Kita ubah menjadi 1 kilo ohm, 1 kilohertz, 1 kilohertz. Kita 1 kilohertz, tegangannya menjadi 1,050 volt. Di sini kita mencari tegangan yang paling rendah ya, tegangan yang paling rendah. Kita ubah langsung saja menjadi 2 kHz. Pada 2 kHz, tegangan naik 1,048 volt. Oke, selanjutnya pada frekuensi 3 kHz, tegangan turun menjadi 1 volt. Namun tadi yang paling kecil itu masih di 500 Hz ya, sekitar 900-an tadi. Kita naikkan lagi kepada 4 kHz. Ya, di sini turun, kembali turun. Coba kita naikkan lagi frekuensinya jadi 5 kHz. Ya, ternyata pada frekuensi 5 kHz, tegangan VR ini mencapai titik yang paling rendah, yaitu sekitar 872,9 mV. Dan bisa kita simpulkan bahwa pada frekuensi 5 kHz ini rangkaian mencapai resonansinya. Ya. Oke, bisa untuk melihat gelombangnya, osiloskopnya kita lihat di sini. Nah, saya tidak tahu ini kenapa error atau bagaimana, namun saya sudah menghubungkan channel 1 dengan channel 2 ke komponen, namun yang ditampilkan hanyalah satu gelombang saja. Gelombangnya seperti ini. Dan hal ini saya tidak bisa menentukan ini sefasa atau beda fasa. Mungkin cukup sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.